Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saifullah. Saya akan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi peristiwa pengeboman di Hiroshima. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, terjadi lagi peristiwa pengeboman yang terjadi di Nagasaki. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Regimen Widodo-Ningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marskal Terauchi. Ia diberitahu bahwa pasukan Jepang telah menuju tahap kehancuran, dan pihak Jepang sendiri yang menyampaikan bahwa pembacaan teks proklamasi dapat terjadi pada tanggal 24 Agustus 1945. Syahrir mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kemudian Sultan Syahrir menyampaikan kepada Chairil Anwar bahwa Jepang telah menerima ultimatum menyerah dan pengeboman Nagasaki. Tidak lama kemudian, pasukan bawah tanah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Regimen Widodo-Ningrat tiba di Indonesia. Setibanya di Indonesia, Soekarno, Mohatta, dan Regimen langsung mendapatkan tekanan dan desakan dari Chairil Anwar dan Sultan Syahrir. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Regimen Widodo-Ningrat dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Kemudian, pada saat di Rengas Dengklok, terjadi perbedaan pendapat yang menjadikan dua pihak, yaitu golongan muda dan golongan tua. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, karena desakan dari golongan muda, Soekarno akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan PPKI yang diadakan di kediaman Laksamana Medan. Pertemuan itu dihadiri oleh golongan muda dan golongan tua. Kemudian, Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo merancang teks proklamasi. Tak berlangsung lama, akhirnya teks proklamasi berhasil dirumuskan. Kemudian, keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, pembacaan teks proklamasi terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pukul 10, upacara pembacaan teks proklamasi berlangsung dengan hikmat. Setelah pembacaan teks proklamasi, Indonesia telah merdeka. Sekian dari saya, terima kasih.